Kamu pernah dengar Slenderman nggak? Makhluk tinggi kurus hitam tanpa wajah yang memakai setelan jas. Mereka kerap kali menghantui anak-anak kecil. Tapi sebenarnya Slenderman ini nyata atau hanya cerita fiksi sih? Kenapa sampai anak-anak kecil bisa melihat mereka dan menjadi takut? Oke, mari kita luruskan. Slenderman adalah karakter yang benar-benar fiksi. Ia adalah hantu digital dari creepypasta yang sangat terkenal. Digambarkan seperti tadi, sosok tinggi kurus yang suka menculik anak-anak. Asal-usulnya juga sudah diketahui pasti. Slenderman diciptakan pada tahun 2009 oleh Erik Knudsen yang memiliki nama samaran Victor Surge di forum internet. Erik Knudsen mengedit dan memposting gambar Slenderman di forum Something Awful dalam kontes supranatural. Ia menggabungkan elemen horor klasik makhluk tak berwajah penguntit di hutan dengan sesuatu modern, yaitu mengenakan jas. Karakter ini sengaja dibuat untuk terlihat misterius dan mudah disebarkan. Slenderman menjadi semakin terkenal karena diadaptasi ke video game seperti Slender the Edge Page dan juga seri web seperti Marble Hornets yang dikenal luas di kalangan anak-anak dan remaja. Slenderman menjadi simbol horor yang lahir di era digital, menunjukkan bagaimana fiksi yang dibuat oleh netizen dapat menyebar dan dipercayai sebagai urban legend yang kuat untuk mempengaruhi ketakutan anak-anak. Mungkin dari kamu semua ada yang pernah melihat sosok menyeramkan ini kan? Ya, dia adalah Momo, ikon dari tantangan internet viral yang sempat membuat panik global pada tahun 2018. Cerita yang beredar mengklaim bahwa pengguna internet terutama anak-anak dan remaja akan dihubungi oleh akun bernama Momo. Konon, Momo akan memberikan serangkaian tantangan berbahaya yang semakin lama semakin ekstrim, termasuk tindak kekerasan, menyakiti diri sendiri, dan akhirnya menghabisi diri sendiri. Tapi tahukah kamu, cerita Momo Challenge adalah bohong atau hoax? Semua itu berawal dari prank dan cyberbullying di media sosial Meksiko, kemudian menyebar cepat menjadi urban legend yang menakuti anak-anak. Dan untuk sosok atau wajah Momo sendiri bukanlah hantu, melainkan patung seni Jepang yang bernama Mother Bird, yang terbuat dari karet dan minyak nabati yang diciptakan oleh seniman Jepang bernama Keisuke Aiso, dan pertama kali dipamerkan dalam sebuah pameran seni bertema hantu di Ginza, Tokyo sekitar tahun 2016. Ketika pameran berlangsung, ada seseorang mengambil foto tersebut, dan foto inilah yang kemudian diedit dan digunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab sebagai profil Momo untuk menyebarkan hoax dan menakuti pengguna internet terutama anak-anak di tahun 2018. Lalu untuk klaim tentang Momo yang memerintahkan menghabisi diri sendiri, sebagian besar otoritas global menyimpulkan tidak ada kasus kekerasan atau kematian yang terbukti disebabkan langsung oleh tantangan ini. Jadi klaim itu juga palsu. Walaupun hoaks tanpa korban jiwa, dampak dari kebohongan ini nyata. Ribuan anak mengalami trauma dan ketakutan karena gambar dan cerita seram ini. Jadi Momo Challenge adalah hantu digital yang kekuatannya terletak pada kepanikan kita. Jadi waspada dan lindungilah dirimu di internet ya. Kamu pernah dengar tentang SCP Foundation nggak? Itu loh organisasi global yang bertugas untuk mengamankan, menahan, dan melindungi manusia dan kehidupan dari anomali atau objek aneh. Anomali ini adalah makhluk atau fenomena yang melanggar hukum fisika. Jadi setiap anomali dinilai berdasarkan level kesulitan penahanannya. Yang paling dasar ada safe yang artinya mudah untuk ditahan. Kemudian ada Euclid yang artinya sulit diprediksi. Dan yang terakhir ada Keter yang artinya ancaman besar dan hampir mustahil untuk dikendalikan. Dan SCP Foundation ini bertugas memastikan kita semua tidak pernah tahu tentang adanya anomali atau objek mengerikan di luar sana. Tapi jangan khawatir, katanya sih ini adalah proyek fiksi yang artinya tidak benar-benar ada dan hanya karangan liar para kreator. Dan menurutmu ini benar-benar fiksi atau sebuah fakta yang sengaja ditutup-tutupi? Mungkin kamu pernah melihat foto ini. Ya, sebelum menjadi monster, ia hanyalah anak remaja biasa bernama Jeffrey Woods. Namun satu waktu telah mengubah segalanya. Konfliknya dengan para pembuli menjadi sebuah tragedi. Wajahnya terbakar, rusak, dan memutih karena ulah pembuli. Tapi tak disangka justru ia sangat menyukai penampilan barunya. Bahkan ia menambahkan senyuman di wajahnya dengan mengukir mulutnya dan juga membakar kelopak matanya agar dia tidak pernah tertidur. Dan pada malam itu ia menghabisi keluarganya lalu berlanjut ke orang-orang yang ingin ia habisi dengan slogan "Go to sleep" sebelum menghabisi korbannya. Ya, dia adalah Jeff the Killer, legenda horor internet yang populer di tahun 2008 dari situs hiburan Newgrounds. Dan foto mengerikan ini merupakan hasil manipulasi Photoshop yang muncul pertama kali di internet Jepang tahun 2005, jauh sebelum kisah Jeff diciptakan. Hingga kini wajah asli di balik foto ini masih menjadi misteri. Gimana kalau video ini membuatmu menjadi tahu antara fakta dan fiksi? Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Kamu pernah dengar kisah anak-anak bermata hitam nggak? Legenda anak-anak bermata hitam pertama kali muncul di Texas tahun 1996. Seorang reporter dan penulis dari Texas bernama Brian Battle mengaku pernah berhadapan dengan anak-anak bermata hitam. Ketika itu Brian sedang di Abilene, Texas, berada di dalam mobilnya dekat dengan sebuah gedung bioskop. Lalu datanglah dua anak laki-laki berusia sekitar 10 hingga 12 tahun meminta tumpangan. Ketika Brian melihat jelas anak-anak itu, ternyata mereka memiliki mata yang keseluruhannya hitam. Saat itu Brian merasa takut dan langsung pergi meninggalkan mereka. Tidak hanya pengalaman Brian Battle, banyak klaim serupa pun muncul terutama di Amerika Serikat. Mereka digambarkan anak-anak atau remaja
pucat bermata sepenuhnya hitam dan selalu meminta izin masuk ke dalam rumah, tumpangan mobilmu dengan sopan dan alasan yang masuk akal. Tapi ketika kamu mengizinkan mereka masuk, berarti kamu mengizinkan malapetaka masuk juga ke dalam hidupmu. Kisah ini viral dan mendunia karena muncul tepat di era awal internet, dan kisah original dari Brian Battle menyebar cepat melalui email, website horor, dan menjadikannya creepypasta viral pertama di dunia maya. Meskipun ceritanya viral dan ada pengalaman pribadi beberapa orang, pakar folklore dan paranormal menggolongkan sebagai cerita fiksi karena tidak ada bukti kuat yang mendukung keberadaan mereka. Jadi gimana menurutmu, mereka beneran ada nggak ya? Kalau video ini bikin kamu jadi tahu antara fakta, fiksi, dan mitos, jangan lupa subscribe, komen, dan like ya.